Saya Aris Merdeka Sirait. Inilah perjalanan hidup saya. Perjalanan merupakan langkah yang tak terhenti dengan semangat. Semangat berbagi, menjaga, dan melindungi anak Indonesia. Berbagai terpaan datang silih berganti. Cacian berubah jadi pujian. Cercaan berubah jadi senyuman. Namun langkah kita tak terhenti. Tetap setia mendampingi anak Indonesia. Tetap setia menjaga anak Indonesia. Tetap setia melindungi dengan segenap jiwa dan raga kami. Saya Aris Merdeka Sirait, dan ini buku perjalanan perlindungan anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang diwakili Deputi Koordinator Peningkatan Kualitas Anak, Ibu Dr. Eni Eka Kartika Putri. Yang kami hormati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diwakili Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPA, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati, Direktorat Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Ari Murti MPSI. Yang kami hormati,
PT Askrindo yang diwakili Kepala Bagian TJSL, Ibu Nur Aini. Yang kami hormati Bapak Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, sekaligus penulis buku dan pencipta lagu. Yang kami hormati seluruh Dewan Komisioner dan Bapak Agustinus Sirait, Project Manager Komnas TV Anak. Yang kami hormati Bapak Tagor Tampu Bolon, penggiat dan arranger lagu perlindungan anak. Yang kami hormati para Kepala Dinas PPAPP, para penyidik PPA dari Kepolisian Republik Indonesia, para aktivis penggiat perlindungan anak, rektor dan dosen universitas, rekan-rekan media, dan para hadirin tamu undangan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita puji syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita akan sama-sama menyaksikan acara launching buku lagu perlindungan anak karya Aris Merdeka Sirait, Sahabat Anak Indonesia, menjaga dan melindungi anak sepenuh hati. Bapak Ibu hadirin sekalian, tepat pada hari ini 32 tahun sudah Konvensi Hak Anak atau KHA, sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya disahkan pada 20 November tahun 1989 oleh Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia meratifikasi KHA ini pada tahun 1990. 2 tahun setelahnya, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kami silahkan kepada Bapak Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak sekaligus penulis buku dan pencipta lagu. Kepada Pak Aris, disilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini. Tentu saya ingin sampaikan rasa hormat saya kepada Bapak Menteri PMK yang diwakili oleh Ibu Dr. Beni Eka Kartika Putri selaku Deputi Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda. Terima kasih Ibu sudah datang pada acara ini. Demikian juga rasa hormat saya kepada Ibu Menteri PPA yang diwakili oleh sahabat saya Bapak Nahar SHMSI selaku Deputi Bidang Perlindungan Anak. Terima kasih Pak sudah hadir. Lalu kemudian tentu saya tidak lupa menyampaikan salam hormat juga kepada Ibu Menteri Sosial saat ini diwakili oleh Bapak Ari Multimesi selaku yang membidangi Direktorat Anak di Kemensos. Sahabat-sahabat saya, seluruh Dewan Komisioner yang hadir pada kesempatan ini, demikian juga kepada Bapak Agustinus Sirait selaku Project Manager Komnas TV Anak. Tak lupa juga saya menaruh hormat saya kepada para Kepala Dinas PPA DKI Jakarta, para penyidik PPA di unit Polri yang saya hormati, demikian juga aktivis perlindungan anak, para rektor, dekan, dosen di berbagai universitas, sahabat saya, Saudara Tagor Tampu Bolon yang merupakan komponis Batak juga yang membantu mengarrange lagu-lagu yang saya ciptakan. Terima kasih sudah datang dan membantu. Tak lupa rekan-rekan media dan para undangan yang lain. Pertama-tama atas kesempatan ini saya
ingin mengucapkan selamat memperingati 32 tahun di mana sidang majelis PBB pada tahun 1989 menyatakan bahwa KHA merupakan instrumen internasional untuk memberikan perlindungan Bapak Ibu terhadap anak-anak di belahan dunia ini. Di tahun 90 Indonesia setelah 1 tahun 2 tahun sidang PBB menandatangani perjanjian internasional itu, langsung disambut oleh pemerintah Indonesia meratifikasinya sebagai instrumen nasional sebagai bagian dari komitmen negara untuk memberikan perlindungan pada anak-anak. Itulah hari ini persisnya 20 November tahun 1998 dengan November 2021 tepat 32 tahun. Sekali lagi mari kita rayakan dengan tepuk tangan kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Ingin saya sampaikan latar belakang mengapa hari ini kita melaunching buku, 2 buku, dan lagu-lagu perlindungan anak yang dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada kita semua. Penulisan buku ini berlatar belakang dari berbagai pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak Bapak Ibu yang terjadi di Indonesia sebelum dan setelah meratifikasi konvensi itu. Anak-anak tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dari orang terdekatnya sendiri, baik juga dalam program-program memberikan perlindungan bagi anak sangat minimal. Ketika tahun 1990 diratifikasi konvensi PBB itu, ada mandat negara yang diberikan kepada masyarakat agar melakukan tindakan-tindakan nyata untuk melakukan harmonisasi dan pembentukan lembaga-lembaga perlindungan anak untuk mengimplementasikan konten dari konvensi PBB itu. Ketika saya bergabung dengan Komnas Perlindungan Anak, disitulah saya menemukan banyak fakta-fakta yang terkonfirmasi, teradukan bahwa nasib anak Indonesia membutuhkan pertolongan oleh kita semua. Itu sesungguhnya latar belakangnya. Jadi buku ini yang pertama adalah Aris Merdeka Sirait sebagai sahabat anak, itu mempunyai latar belakang karena saya tentu dengan bantuan kawan-kawan di Komnas Perlindungan Anak memberikan pertolongan secara konkret bagaimana mengimplementasikan sebagian dari konvensi PBB itu. Nah, ini merupakan kumpulan dari peristiwa-peristiwa pelanggaran terhadap anak yang terjadi di negeri ini. Itu buku pertama Bapak Ibu, yang sudah saya cita-citakan sebenarnya 10 tahun yang lalu, tapi baru sekitar 6 bulan yang lalu saya mampu menyelesaikan itu. Lahirlah buku yang pertama. Namun Bapak Ibu, semangat itu justru dipacu oleh berbagai pelanggaran yang saya rekam dalam satu bentuk buku tadi. Maka kedua buku itu isinya adalah lebih, nanti Bapak Ibu bisa baca, itu merupakan tips-tips dari kumpulan yang saya kumpulkan di dalam edisi yang pertama. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa salah satu, ya bukan satu-satunya, menjadi inspirasi para pegiat-pegiat perlindungan anak, para pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh adat sebagainya, bisa menggunakan tip-tip ini tentu dengan modifikasi terhadap peristiwa-peristiwa yang ada. Semua ini kita komunikasikan. Kata pengantar juga kita berikan kepada para pejabat, para sahabat perlindungan anak juga untuk memberikan respon terhadap dua buku ini. Ini sesungguhnya Bapak Ibu latar belakang mengapa
saya menulis buku ini. Ini tidak ada literatur dari buku-buku lain, tapi literaturnya adalah dari peristiwa anak-anak yang mengalami kejahatan dan pelanggaran terhadap hak-hak. Jadi kumpulan sebenarnya itu. Setelah saya kumpulkan, maka saya terjemahkan dalam bentuk bagaimana mengimplementasikan itu. Itulah buku 2 dengan judul Menjaga dan Melindungi Hak Anak Sepenuh Hati. Jadi dalam kesempatan ini terima kasih Bapak Ibu yang sempat hadir di tempat ini. Atas dukungannya tentu saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua, berbagai persoalan-persoalan yang saya ceritakan tadi, itu saya rekam dalam 2 bentuk buku, dan satu sebenarnya ada bentuk buku saku. Namun saya belum terpuaskan terhadap 2 buku itu. Sesungguhnya 5 tahun yang lalu saya sudah menggagas bagaimana melakukan sosialisasi Konvensi PBB tentang hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak dan sebagainya dalam bentuk lagu. Oleh karena itu, hari ini juga bersamaan dengan launching buku, saya diberikan kesempatan juga melaunching lagu-lagu itu yang memberikan kesadaran, membangun kesadaran kepada publik, kepada orang tua, kepada sesama anak lewat lagu itu. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan launching buku dan lagu-lagu ini dapat membangun kesadaran bahu-membahu menyelamatkan anak Indonesia. Tentu saya tidak lupa karena masih ada 6 lagu lagi yang sedang digarap oleh saudara saya, Tagor Tampu Bolot. Ini adalah seorang komponis Batak yang dapat merubah kebiasaan-kebiasaan orang Batak yang tidak menghargai perempuan, yang tentunya berdampak pada perlindungan anak itu sendiri. Oleh sebab itu, terima kasih Pak Tagor, terima kasih Pak Nahar, terima kasih kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Aris Merdeka Sirait. Sambutan selanjutnya dari Direktorat Anak Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, kepada Bapak Ari Murti, MPSI, disilakan. Yang saya hormati Ibu Dr. Femi dari PMK, yang saya hormati Bapak Nahar dari Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan, dan yang saya hormati juga dan yang saya banggakan Bapak Aris Merdeka Sirait serta para hadirin yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Sirait, Bu Deputi dan Pak Nahar, Pak Deputi, saya mewakili Direktorat Kerja Sosial Anak yang sekiranya akan hadir, namun Pak Sekjen dan Ibu Direktur sedang mendampingi Ibu Menteri dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur. Namun dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami dari Kementerian Sosial sebenarnya juga sudah lama bersama dengan Pak Aris yang pada saat ini launching buku yang bagi kami dari anak-anak muda di Kementerian Sosial ini bisa menjadi panduan. Mungkin bukan kebijakan atau buku tadi Pak As sebutkan sebagai literatur yang tidak bisa didapatkan dalam buku-buku lain. Namun
sekilas dari buku yang ditampilkan oleh Pak Arief ini menjadikan gambaran bagaimana kondisi anak-anak di Indonesia yang memang harus dilindungi. Dan buku inilah mudah-mudahan menjadi pedoman secara teknis, secara di lapangan apa yang terjadi yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia. Saya secara pribadi dan mewakili kementerian, terima kasih Pak Aris. Buku ini mudah-mudahan menjadi pedoman kita semua, menjadi pedoman pemerintah, masyarakat, dan kita semua dalam melindungi anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Pak Aris. Terima kasih kepada Bapak Ari Murti atas sambutannya. Sambutan selanjutnya mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang diwakili Deputi Bidang Pelindungan Anak Kementerian PPBA kepada Bapak Nahar Esa MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pak Aris, terima kasih undangannya. Bu Menteri pasti hadir kalau seandainya hari ini tidak merayakan Hari Raya Kuningan. Jadi permohonan maaf, beliau tidak bisa hadir. Bu Penny, terima kasih juga sudah hadir. Tetap menjadi koordinator kita semua dalam memberikan pemenuhan hak anak, perempuan, dan pemuda. Dan banyak juga yang mewakili dari lembaga kementerian yang terkait dengan perlindungan. Terima kasih yang sudah mewakili dari Dinas P3A Provinsi DKI. Baik, tentu kita mensyukuri kegiatan hari ini. Kalau kami tentu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan memaknai pertemuan ini menjadi pertemuan yang sangat fundamental, Pak Aris. Jadi ini menjadi saksi 32 tahun kita menerima ya, mengakses konvensi hak anak, dan 1990 kita sudah meratifikasi, dan memang ini harus dirayakan. Dan walaupun saya tidak janji ke Pak Aris mau datang, hati saya sudah datang. Jadi ini bukti bahwa saya hadir di tempat ini untuk menjadi saksi langsung terselenggaranya kegiatan pagi hari. Bu Penny, Bang Aris, dari perpustakaan dan dari jajaran Komnas Perlindungan Anak yang hari ini hadir, lalu kemudian hadir Bapak Ibu sekalian, kami tentu mengucapkan selamat dan mengapresiasi atas peluncuran buku Bang Aris ini. Buku ini tentu menjadi catatan bagi kita semua. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bang Aris, bahwa buku ini mungkin minim merujuk referensi literatur tertentu, tetapi buku ini menjadi sebuah referensi, bahkan akan menjadi literatur terkait dengan upaya penanganan kasus. Jadi setelah baca buku ini, tentu kita bisa memahami tadi apa yang disampaikan Bang Aris, bahwa Bang Aris ini pendamping anak tulen. Tepuk tangan buat Bang Aris. Kenapa saya katakan pendamping anak tulen? Karena setiap kasus yang dipaparkan dalam buku ini, kalimat dan kesimpulannya akan berbeda. Sama dengan prinsip kita mendampingi dan melindungi anak. Anak kita boleh sama, punya anak dua gitu, tapi problemnya bisa beda.
anak kita misalnya menghadapi kasus yang sama, gitu. Misalnya menjadi korban kekerasan, pernah kita bentak, pernah kita pukul karena malas belajar atau yang lainnya gitu ya, tapi dampaknya bisa berbeda antara satu anak dengan yang anak yang lain. Nah inilah yang menjadi bukti bahwa Bang Aris bukan hanya sekedar mencatat, menjangkau, mendatangi kasus-kasus yang ada, tetapi juga menuliskan. Ini akan menjadi sejarah. Jadi terima kasih Bang Aris sudah telaten dan bersama Komnas PA tentu ini menjadi proses yang monumental. Karena seperti kita ketahui bahwa dalam catatan kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Bu Deputi, bahwa sampai hari ini angka kekerasan di Indonesia yang masuk ke Simponi itu sudah mencapai 11.149. 11.149 itu sudah mendekati angka tahun 2020 yang angkanya 11.230. Jadi sudah sedikit lagi, tapi kan masih ada dua bulan lagi. Nah, 2 bulan belum berakhir. Tadi Bang Aris sampaikan bahwa setiap kasus akan berbeda. Ini akan menjadi literatur yang sama untuk menjadi acuan dalam penanganan kasus. Contoh, hari ini kita dibuat geram dengan kejadian di Padang. 2 anak diduga mengalami kekerasan seksual. Kita sedang menunggu apakah kekerasan karena pencabulan atau juga sekaligus persetubuhan, gitu ya. Jadi ini menjadi catatan kita. Kenapa misalnya ini terjadi? Padahal dia berada di rumah bersama orang-orang yang menyayanginya. Bahkan bukan hanya perbuatan ini juga dilakukan oleh kakek, kakak, dan keluarganya, tetapi disodorkan ke tetangganya. Ini udah keterlaluan. Jadinya Bang Aris ini yang langsung mendatangi lalu kemudian mengadvokasi unit-unit PPA terutama di Polda dan Polres. Jadi sebegitunya Bu Deputi tadi datang langsung menegaskan bahwa ini persoalan kok semakin kompleks, semakin tidak terkendali. Oleh karena itu ini sebuah warning bukan hanya warning terhadap upaya kita dalam memberikan perlindungan anak di Indonesia, tetapi warning terhadap anak-anak kita yang berada di rumah kita sendiri. Nah, dalam rumus perlindungan dan pendampingan tentu ketika bicara soal melindungi anak, kita jangan fokus melindungi anak orang lain, tapi mulailah melindungi anak kita sendiri. Jangan sampai kita fokus dengan mengurusi anak orang lain, anak kita sendiri. Kita lupa di rumah karena kesel sama situasi tertentu, membentak anak, memukul anak. Lalu kemudian yang terjadi di Padang, yang terjadi di Goa, yang terjadi di mana-mana, semua ada di buku Bang Aris. Ini semua adalah kenyataan, bukan teori lagi. Nah, oleh karena itu maka kenyataan ini menjadi sangat penting, menjadi rujukan-rujukan untuk menyandingkan apakah teori, konsep, lalu kesepakatan yang sudah di tanda tangani oleh berbagai negara dalam konvensi hak anak ini kemudian sudah kita laksanakan atau belum. Oleh karena itu maka melalui peringatan ini dan Bang Aris meluncurkan buku dan lagu ini akan melengkapi upaya kita, ikhtiar kita dalam memberikan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kami mengajak kita semua untuk tidak putus asa menghadapi kasus-kasus yang sepertinya tidak pernah terhenti gitu. Kita juga menyadari bahwa keberadaan kasus-kasus ini memberikan tantangan bagi kita untuk memastikan semua orang mudah untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi, karena kita khawatir
masih banyak kasus-kasus yang sulit untuk dilaporkan karena alasan ini suaminya yang melakukan, ini kakeknya yang melakukan, lalu kemudian untuk melaporkan saja menjadi berat gitu. Nah, sekarang dengan semua call center, semua informasi yang kita berikan, semua upaya sosialisasi yang kita berikan, kita berharap kesadaran masyarakat untuk melaporkan menjadi lebih mudah lagi. Yang terakhir, saya juga mengingatkan kita semua bahwa kasus-kasus yang banyak yang sudah dituangkan juga oleh Bang Haris dalam buku yang terakhirnya, ini menjadi evaluasi kita semua bahwa upaya memberikan perlindungan khusus itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu kementerian saja, oleh satu lembaga saja. Oleh karena itu Bu Pemi hadir sebagai wakil dari Kementerian Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan PMK. Tentu ini berusaha untuk memperkuat koordinasi di kementerian lembaga, lalu kemudian lembaga-lembaga yang seperti dipimpin oleh Bang Haris ini menjadi kunci juga bagaimana kita bisa saling melengkapi, dan berharap kita semua bisa melakukan upaya terbaik untuk kepentingan terbaik anak Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nahar atas sambutannya. Sambutan selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakili Deputi Koordinator Peningkatan Kualitas Anak kepada Ibu Dr. Feni Eka Kartika Putri, MPSI, disilakan. Mohon izin saya membuka masker, nanti kalau nggak dibuka nggak bisa bicara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya tuan rumah Bang Aris Merdeka Sirait, kemudian juga sahabat saya Pak Nahar, beliau Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada Pak Ari yang mewakili Direktorat Anak Kementerian Sosial. Kemudian juga ada Bapak dan Ibu, dan tentunya Dewan Komisioner Perlindungan Anak. Mohon maaf kalau salah. Tadi juga saya bertemu dengan Ibu Nur, mohon maaf, dari Askrindo tadi ya. Di mana ibunya tadi ini? Bu Nur Aini ya, salam kenal ya Bu. Dan juga tentunya Ibu dan Bapak sekalian yang pagi hari ini hadir di acara yang luar biasa ini. Tentu saja kita harus mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, karena kita semua dapat hadir pada acara yang luar biasa ini, launching buku dan lagu-lagu perlindungan anak karya Bapak Aris Merdeka Sirait, dan tadi sudah sebutkan juga ada Pak Tagor ya, komponisnya. Yang mana ini beliau ini, Bang Tagor ini? Pengen kenalan juga nih Pak. Ya, di Perpustakaan Nasional ya, lembaga yang mendukung dan memfasilitasi penguatan literasi untuk bangsa Indonesia. Dan tadi sudah kita dengarkan sambutan atau penyampaian dari Pak Aris atau Bang Aris nih, Pak Aris Merdeka Sirait, tentang bukunya ya, yang luar biasa memberikan inspirasi kepada kita menjaga dan melindungi anak sepenuh hati. Luar biasa ini. Saya dulu muda saya Pak Bang Aris, sampai tua saya itu sudah rasanya sudah lihat Bapak, perjuangan Bapak itu luar biasa. Jadi saya aja mungkin nggak sanggup nih Pak kalau melakukan perlindungan anak sampai dengan ke anaknya, ke daerah-daerah yang terpencil, luar biasa ya. Dan kemudian buku yang lain adalah Sahabat Anak Indonesia, yang merupakan komitmen
pandemi COVID-19 ini yang masih tetap berlangsung, dan ini kemarin sudah landai tapi sekarang naik lagi nih. Kita harus selalu berdoa agar kita senantiasa sehat dalam lingkungannya dan anak-anak Indonesia tetap dapat tumbuh dan berkembang dan optimal di tengah kondisi pandemi ini. Kita semua, saya mengharapkan, memohon tetap lanjutkan untuk melaksanakan protokol kesehatan 3M, ya, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan juga mencuci tangan. Jadi 3 hal sederhana ini harus kita terus lakukan agar kita ini semakin terbebas dari pandemi COVID-19. Kemudian tentu saja mewakili Bapak Menko memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bang Aris Merdeka Istirahat ini atas buku-bukunya, semua karya-karyanya, dan kemudian terselenggaranya kegiatan pada hari ini yang menunjukkan bahwa manusia Indonesia tetap produktif pada masa pandemi COVID ini, yang ditunjukkan oleh karya-karya walaupun ada yang 10 tahun yang lalu ya Pak, tapi tetap komitmen sampai dengan sekarang ini. Bang Aris, Pak Aris Merdeka ini melaunching buku dan lagu, dan ini semoga dapat menjadi contoh yang baik bagi kita semua. Selamat Pak Aris, ya, luar biasa. Tepuk tangan kepada beliau. Hadirin yang berbahagia, yang saya muliakan, 32 tahun yang lalu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konferensi Hak Anak ya pada tanggal 20 November 1989. Kemudian tanggal 20 November diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Jadi pada hari ini juga tentunya kita mengucapkan Selamat Hari Anak Sedunia untuk seluruh anak dimanapun berada, termasuk juga anak-anak Indonesia. Kita harapkan anak ini tetap semangat untuk belajar dan berprestasi setinggi mungkin sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Anak-anak Indonesia harus dibekali dengan kompetensi literasi sebagai kemampuan awal yang harus dimiliki agar anak-anak dapat mengetahui informasi yang bermanfaat, ya, informasi yang bermanfaat di sekelilingnya, karena kemampuan membacanya yang baik. Jadi harus memastikan mereka memiliki kemampuan literasi yang baik. Melalui kemampuan literasi, anak-anak dapat menyusun ide-ide kreatif yang dituangkan dalam bentuk kalimat, sehingga mereka dapat menyusun suatu cerita sesuai dengan imajinasi mereka. Kemampuan literasi yang terus diasah sejak dini dapat menciptakan penulis-penulis hebat, ya, seperti Pak Aris Merdeka yang menuangkan karya-karyanya di dalam buku-bukunya. Nah, selain kemampuan literasi yang dapat meliputi kemampuan baca, tulis, hitung, ada pula kemampuan literasi digital. Literasi digital ini harus betul-betul ditanamkan dengan baik, khususnya berkaitan dengan keamanan digital bagi anak-anak kita yang berusia sampai 18 tahun, agar mereka mampu betul menseleksi informasi dari dunia digital yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak perlu dibatasi dalam menggunakan perangkat untuk mengakses informasi dalam jaringan, kecuali untuk kebutuhan belajar mereka. Orang tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan media digital supaya anak-anak tidak terjerumus pada hal negatif yang merugikan masa depannya. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Nahar yang saya hormati, juga Pak Ari dan Bang Aris, kemarin saya ke daerah, kemudian kami diberikan informasi bahwa pada masa pandemi COVID ini anak-anak yang dibina oleh LPKA ini meningkat dengan tajam. Ya, kasusnya adalah pelecehan seksual dan narkoba. Jadi ini mohon betul ibu-ibu, bapak yang hadir di sini, kita ini betul-betul harus ya memperhatikan tadi, nggak usah keluar, kita ke dalam dulu lihat anak-anak kita, ya seperti apa mereka ini di rumah, kemudian mendampingi mereka belajar, ya, dan kita tahu pasti apa yang diakses oleh anak-anak ini pada saat mereka menggunakan perangkat-perangkat yang terakses dengan informasi dari dunia luar. Ya, jadi ini mohon betul
kita semua jangan abai, kita semua harus waspada karena banyaknya kasus pelecehan seksual ya pada anak yang akan menyebabkan mereka ini nanti harus dibina di lembaga pembinaan khusus anak. Jadi saya mohon betul juga kasus narkoba ini harus menjadi perhatian kita semua karena peningkatan yang demikian tajam ini ya kalau tidak kita perhatikan ya kita pastikan untuk menurun jumlahnya akan merugikan masa depan anak kita. Nah, perlindungan anak merupakan amanat dari negara yang secara tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perubahannya ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Setelah itu telah diterbitkan beberapa peraturan pemerintah guna menyelenggarakan perlindungan anak. Yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus anak. Nah, terhadap kasus-kasus ruda paksa, ya, kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak, kami akan memohon kepada para jaksa dan juga hakim agar pelakunya, apalagi yang tadi di lingkungan keluarga, ya, di lingkungan terhadap anak ini mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Jika perlu dilakukan tambahan hukuman kebiri. Jadi kita sudah punya peraturan pemerintah tentang hukuman kebiri dan ini harus kita dorong. Gunanya apa? Supaya kita bisa mencegah, supaya supaya masyarakat lebih baik tahu dan teredukasi bahwa dengan hukuman kebiri itu membuat takut atau dapat mencegah terjadinya kekerasan atau paksa seksual terhadap anak-anak kita. Ya, kita tidak bisa membayangkan anak umur 6 tahun, 5 tahun ini mendapatkan paksa dari orang terdekat di lingkungannya. Tadi Bang Aris memberikan informasi bahwa akibatnya luar biasa dan untung Tuhan masih melindungi mereka, jadi mereka ini masih hidup ya Bang Aris ya, jadi mudah-mudahan mereka anak yang kuat ya. Kita harus saling bersinergi, bahu-membahu, gotong royong berkenaan dengan banyaknya kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak ini, supaya kasus-kasus ini, supaya banyak masyarakat teredukasi bahwa anak harus terlindungi, ya, anak harus memperoleh hak-haknya untuk masa depan yang terbaik untuk anak itu sendiri. Nah, saat ini kita di Indonesia ada 84,4 juta anak Indonesia yang membutuhkan perhatian kita semua. Ya, artinya sepertiga dari penduduk Indonesia adalah anak berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak Indonesia saat ini kita harapkan menjadi generasi Indonesia emas di tahun 2045. Ya. Nah, kemudian saat Indonesia memperingati 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045, mereka ini diharapkan jadi pemimpin-pemimpin yang unggul, SDM yang unggul akan memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang modern, produktif dan berdaya saing, dilandasi dengan akhlak atau karakter yang baik. Oleh karena itu kita harus dapat memastikan anak-anak ini punya haknya dan dilindungi dalam kehidupannya agar dapat berkembang secara optimal. Kemenko PMK berkomitmen dan kita semua di sini berkomitmen mewujudkan agenda pembangunan 2024 yang sudah dijabarkan dalam siklus pembangunan manusia dan kebudayaan yang menegaskan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan sebagai fondasi penting dalam tumbuh kembang anak untuk tahap perkembangan selanjutnya. Jadi kita harus mencegah stunting, ibu dan bapak sekalian, dan itu kaitannya pada anak-anak remaja kita. Mereka harus sehat, ya, supaya kalau sehat mereka ini akan menjadi ibu dan bapak yang sehat juga. Dan kita harus memastikan anak-anak ini tidak menikah pada usia anak, karena sekarang ini permohonan dispensasi nikah ini semakin meninggi. Jadi ini yang patut kita kita perhatikan anak-anak di lingkungan kita, ya, jangan sampai
para orang tua khususnya yang terkena pandemi COVID ya, sehingga yang ekonominya ini rentan ambruk ini akan buru-buru mengawinkan anaknya supaya agar mereka ini ringan bebannya. Jangan begitu. Jadi kita harus sama-sama bersinergi untuk mencegah perkawinan anak ini, karena bagi mereka yang memang dari keluarga tidak mampu, ada kartu Bisa Pintar, ada juga program keluarga harapan yang bisa memastikan anak-anak ini tidak putus sekolah. Nah, kemudian Bapak Menko juga memohon agar kita semua bersinergi untuk membantu anak tersebut ya, agar masa depan mereka cerah. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, anak-anak tersebut juga dapat meneruskan pendidikannya sampai dengan jenjang perguruan tinggi, karena kita sekarang punya juga KIP kuliah. Jadi jangan putus asa anak-anak ini ya, mereka yang punya cita-cita tinggi harus belajar dengan keras supaya mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena ada KIP kuliah. Nah, capaian perlindungan anak di Indonesia ini bisa terlihat dari indeks perlindungan anak ya, yang mengawal adalah Pak Nahar di sini. Kami membantu mengawal. Indeks tersebut capaiannya meningkat dari tahun ke tahun, ini sudah lebih baik ya. Nah, kemudian kita bisa melihat angkanya dari tahun 2018 sebesar 62,72 dan pada tahun 2020 telah meningkat menjadi 66,89. Jadi sudah lebih target RPJMN sebesar 66,34. Walaupun masih ada kasus-kasus yang tadi saya sampaikan, dan banyak juga kasus-kasus yang seperti itu gunung es ya, karena yang dilaporkan itu, yang tidak dilaporkan itu lebih banyak dari yang dilaporkan. Nah, ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak, termasuk Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik, termasuk juga Komnas Perlindungan Anak yang berhasil memberikan dampak positif dalam perlindungan anak Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan apresiasi, dan saya sampaikan tadi Bapak Menko PMK memberikan apresiasi dan sekali lagi selamat kepada Bapak Aris Merdeka Sirait atas karya dan dedikasinya untuk perlindungan anak Indonesia. Semoga Bapak senantiasa sehat ya Pak, dan tetap semangat untuk melindungi anak Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Aris. Besar harapan kita semua, buku dan lagu yang di-launching ini dapat menjadi inspirasi dan praktik baik ya untuk menulis buku dan mengarang lagu, serta konsistensi dari beliau sebagai sahabat anak Indonesia yang mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak. Semoga lagu-lagu yang diciptakan Bapak Aris Merdeka Sirait ya, tadi komposernya Pak Togar, dapat menjadi penyemangat untuk menjaga dan melindungi hak anak dengan sepenuh hati. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan dan petunjuknya bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi hak dan kepentingan anak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Femi Eka Kartika Putri sebagai Deputi Bidang Koordinator Peningkatan Kualitas Anak atas sambutannya. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, begitu banyak persoalan anak di Indonesia. Tidak bisa kita berdiri sendiri dan menyelesaikan begitu banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Perlu kolaborasi dan kerjasama. Dan hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah Deklarasi 10 Hak Anak dalam rangka 32 tahun ditandatanganinya Konvensi Hak Anak oleh PBB. Deklarasi 10 Hak Anak hasil sidang konvensi PBB 20 November 1989. 1. Hak untuk bermain. 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan. 3. Hak untuk mendapatkan perlindungan. 4. Hak untuk mendapatkan identitas. 5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan.
Hak untuk mendapatkan makanan. 7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan. 8. Hak untuk mendapatkan rekreasi. 9. Hak untuk mendapatkan kesamaan. 10. 10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.
Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Saya sebagai Ranger kagum melihat Pak Aris Merdeka mengembalikan hak anak. Saya sudah berkarya 40 tahun untuk Indonesia dan saya selalu mengangkat harkat perempuan. Saya bangga melihat Abang. 6 lagu lagi belum selesai saya buat untuk anak. Tepuk tangan dong untuk Pak Aris. Saya merasa terutang juga untuk anak-anak Indonesia. Apa yang saya perbuat untuk anak, Abang harus mengajari saya. Abang yang lebih hebat. Saya selama ini membuat lagu, semua segala artis saya sudah rekam. Saya di belakang layar. Tapi hari ini saya bahagia menemukan artis itu juga beliau semua tidak sengaja kami. Saya menemukan si Pani juga saya tidak sengaja. Abang ini juga mengerjakan serba simpel saya buat. Saya selesaikan dengan waktu cuma 2 hari bisa selesai bikin album 5 lagu. Saya kagum melihat Abang. Saya akan bekerja untuk anak-anak. Saya siap untuk anak Indonesia. Memang inilah yang saya inginkan. Karena saya berkarya selama ini, saya sudah buat lagu Batak sampai mendunia. Bukan hanya Indonesia, mendunia saya buat lagu Batak. Dan saya bisa merubah mindset termasuk suku saya, suku Batak. Selama ini perempuan tidak dihargai. Tapi saya buat melalui lagu perempuan dihargai. Tepuk tangan untuk perempuan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mari kita Bang bekerja untuk anak-anak Indonesia. Saya akan belajar lagi sama Abang. Terima kasih. Merdeka! Merdeka!
kita beri tepuk tangan kepada Ananda Stemina Banjarnamo yang telah menyanyikan judul lagu Keluarga Pelindungku karya Bapak Aris Merdeka Sirait. Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan buku secara simbolis. Kami undang kepada Bapak Aris Merdeka Sirait selaku penulis buku secara simbolis, kami silakan untuk naik ke atas panggung. Ibu Feni Eka Kartika Putri selaku Deputi Koordinator Peningkatan Kualitas Anak. Kami undang juga Bapak Nahar SA MSI Deputi Bidang Perlindungan Anak. Kami mengundang Bapak Ari Mondi MSI Direktorat Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan kami mengundang kepada Ibu Alini Kepala Bagian TJSL PT Aspindo untuk naik ke atas panggung. Saya mohon kita Ibu Ima mewakili Dewan Komisioner mendampingi saya menyerahkan buku ini. Ya, kami persilakan kepada Pak Aris untuk menyerahkan buku kepada Ibu Feni Eka Kartika Putri selaku Deputi Koordinator Peningkatan Kualitas Anak yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selanjutnya buku diserahkan kepada Bapak Nahar SA MSI Deputi Bidang Perlindungan Anak mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, juga diberikan kepada Bapak Ali Mondi MSI selaku Direktorat Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selanjutnya, buku juga diberikan kepada TJSL PT Askrindo Ibu Aini yang mewakili. Kita akan berfoto bersama. Bapak Ibu hadirin yang ada di kursi juga akan menerima buku dari Bapak Aris Merdeka Sirait. Kita akan berfoto bersama. Nanti kita akan berfoto bersama kepada para tamu yang hari ini hadir di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik, kita nanti akan berfoto bersama dengan para tamu undangan yang telah hadir di ruang auditorium ini. Karena semua para tamu yang hari ini hadir akan diberikan buku karya Bapak Aris Merdeka Sirait. Sudah dapat semuanya? Sudah? Bukunya bisa diangkat? Oke. Bapak Ibu kiranya izin menghadap ke layar. Kita akan berfoto bersama dengan para tamu undangan. Menghadap sini, Pak. Oke. Media silakan mengambil gambar. Bapak Ibu yang sudah menerima buku silakan diangkat bukunya. Oke. Sudah semuanya? Iya. Oke, sudah diangkat semua bukunya yang sudah menerima. Ya, kita akan foto bersama. Ya, ini adalah karya terbesar yang telah diberikan oleh Bapak Aris Merdeka Sirait di dalam perjalanannya melindungi anak-anak Indonesia yang selalu setia dan selalu ada untuk anak Indonesia. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Silakan kembali ke pavilion masing-masing. Kita tepuk tangan sekali
Dan ini buku perjalanan perlindungan anak Indonesia. Yang saya kasihi, saya ucapkan selamat atas launching bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam presisi. Saya Brigjen Pol Mardias, selaku Kasatupal Lembaga Polri, mengucapkan selamat atas launching buku yang berjudul Aris Merdeka Sirait, Sahabat Anak Indonesia, Bertindak Sesuai Hati Nurani. Dan buku Menjaga Melindungi Hak Anak Setulus Hati, serta 5 lagu anak karya Aris Merdeka Sirait. Ya, selamat kepada Bapak Aris Merdeka Sirait yang waktu dekat ini akan melaunching buku terkait dengan masalah kekerasan seksual di Indonesia ini. Saya Dr. Immaculata Umiati, SPD MSI, owner Immaculata Autism Boarding School, dengan bangga, dengan sangat senang sekali dan sangat menghormati kepada Bapak Aris Merdeka Sirait. Bapak, kami mengucapkan selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Lutfi, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Provinsi Banten, mengucapkan selamat atas launchingnya buku dan juga lagu anak Indonesia karya Bapak Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Keluarga besar Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang mengapresiasi dan sangat bangga atas launching kedua buku Aris Merdeka Sirait. Selamat kepada Bapak Haris atas launching bukunya. Semoga ini menjadi penambah semangat kami dan banyak mengikuti jejak-jejak dari kepedulian Pak Haris terhadap anak-anak Indonesia. Bang Aris Merdeka Sirait, selamat ya, sudah menerbitkan 2 buku dan 5 lagu untuk anak Indonesia. Semoga konten dari buku tersebut menginspirasi para pembaca, memberi semangat dalam mendukung dan melindungi anak bangsa menuju Indonesia bebas kekerasan. Ini sebetulnya adalah jejak untuk generasi muda, karena karya Bapak yang luar biasa ini suatu saat nanti harus ada yang meneruskan. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan, kesehatan, dan juga keselamatan bagi Bapak Aris Merdeka Sirait agar bagaimana gerakan-gerakan anak Indonesia semakin masif dan juga bagaimana kita sama-sama bergerak. Menginspirasi kami untuk dapat memberikan perlindungan untuk anak seluruh Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat atas peluncuran album baru Suara Anak Indonesia. Semoga dengan mendengar lagu-lagu ini memberi inspirasi dan membangun semangat bagi anak untuk terus berkarya lewat suara-suaranya yang merdu demi memenuhi hak anak Indonesia untuk berekspresi. Bapak semangat selalu, sehat selalu, dan sukses. Bapak telah dicintai oleh anak-anak seluruh Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Horas, horas, horas.
stop kekerasan sekarang juga, stop kejahatan untuk selamanya. Karena bukanlah budaya kita, kekerasan mesti kita hapuskan di rumah ataupun di sekolah. Selamatkanlah anak Indonesia dari bermacam-macam kejahatan. Lindungilah anak Indonesia, Indonesia bebas kekerasan. Hentikanlah kekerasan, sudahilah penindasan, sudahilah penelantaran, lakukanlah sekarang juga. Lindungilah anak Indonesia, jaga Indonesia. Hentikan kekerasan. Bebaskan sekarang juga. Stop kekerasan sekarang juga. Stop kejahatan selamanya. Baik Bapak Ibu dan sekalian, demikianlah acara launching buku Bapak Aris Merdeka Sirait dan lagu perlindungan anak. Semoga dengan kehadiran buku ini kita akan terus bisa menggandeng tangan dan terus bisa melindungi anak-anak Indonesia sampai kapanpun. Stop kekerasan anak-anak sekarang juga. Saya sebagai MC pada hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.